Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada episode ini kita akan mulai studi kita dalam pasal yang keempat, dari surat 1 Petrus ayat 12 sampai akhir pasal ini. Dalam episode hari ini, kita akan berbicara tentang ujian yang dikatakan seperti nyala api yang dilalui oleh orang-orang percaya yang menderita. Ketika Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada mereka. Kita akan berbicara tentang mengambil bagian dalam penderitaan-penderitaan Kristus, penderitaan karena penolakan dari dunia, dan kita akan berbicara tentang roh kemuliaan yang berdiam di atas mereka yang menderita pada saat penganiayaan. Kita akan berbicara tentang banyak hal yang menyemangati yang cocok untuk mereka yang menderita saat ini. Jika Anda menderita bagi Kristus, jika Anda diasingkan bagi Kristus, jika Anda dianiaya karena Kristus. Jika Anda ikut mengalami seperti Kristus dalam hal ditolak oleh dunia, maka episode ini khusus untuk Anda. Anda akan menemukan kata-kata, penghiburan, dan dorongan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Adel Habib, dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Terima Tuhan. kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat mulai dari ayat 12 dan kembali kepada Saudara Adel untuk bertanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sesungguhnya menurut mereka dia dihujat, tetapi menurut kamu dia dimuliakan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkanlah hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara Adel ayat 12 berbicara tentang yang disebut ujian seperti nyala api. Apakah maksud ujian seperti nyala api yang menimpa mereka ini? Ujian seperti nyala api itu hanyalah ujian berat atau kesengsaraan yang berat. Artinya seseorang dikejutkan oleh ujian-ujian tak terduga di padang gurun. Misalnya apa yang terjadi pada Ayub suatu hari. Saya pikir ujiannya adalah jenis yang dikatakan Rasul di sini. Ujiannya seperti nyala api. Dia kehilangan semua ternak, domba, unta, dan anak-anaknya. Kita dapat mengatakan tentang hari seperti itu, ujian seperti nyala api. Rasul Paulus berkata kepada mereka, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Seolah sesuatu yang aneh terjadi padamu. Mengapa Rasul Petrus berkata kepada mereka, janganlah kamu heran karena nyatanya tidak aneh jika menderita di dunia. Kristus berkata dalam Injil Yohanes, jika dunia benci kamu, ingatlah bahwa Ia
terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Adalah wajar bahwa orang percaya menderita, tetapi apa yang penting dari ujian seperti nyala api ini? Alkitab berkata yang datang kepadamu sebagai ujian. Iman sejati harus diuji. Dalam banyak kasus, iman diuji oleh berbagai penderitaan dan ujian, khususnya ujian-ujian yang parah. Dalam Kejadian pasal 22, ketika Tuhan ingin menguji Abraham, dia mengujinya dengan ujian yang sangat sulit. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iman harus diuji agar keasliannya terbukti. Jadi ujian seperti nyala api bukan sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah hal yang umum dan sering terjadi selama kita hidup di padang gurun. Seolah dia ingin berkata kepada mereka, jangan heran, harapkan penderitaan. Mengapa Anda merasa ini adalah kebetulan? Ini bukan kebetulan atau kejutan. Anda seharusnya mengharapkan itu, seolah Rasul Petrus mempersiapkan pikiran para penderita untuk menerima bahwa mengikuti Kristus memerlukan semacam penderitaan yang akan menimpa mereka. Jadi janganlah kamu heran akan nyala api. Saudara Ishak ia berkata kepada mereka dalam ayat ke-13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Apa saja penderitaan Kristus yang saya dapat mengambil bagian di dalamnya? Saya pikir penderitaannya ketika dia berada di bumi sebagai manusia. Dia adalah cahaya sejati yang memberi terang kepada semua orang, tapi orang-orang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Mereka membenci Kristus. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Kristus berkata, dengan roh nubuat, mereka membenci aku tanpa sebab, tidak ada sebab di dalam dia, tetapi ada alasan dalam mereka. Untuk ayat sebelumnya, ayat 12 yang dibicarakan oleh saudara Adel, kita akhirnya dapat berpikir bahwa mungkin ada insiden spesifik yang dia sebut ujian seperti nyala api. Dan insiden ini adalah insiden yang besar. Misalnya sesuatu seperti yang terkadang kita lihat ketika sekelompok orang dibunuh karena mereka Kristen atau semacamnya di dalam sebuah insiden yang besar. Ujian seperti nyala api, dan kita tahu bahwa Nero adalah penguasa dunia di Kaisar Romawi pada waktu itu, dan dia adalah seorang tiran. Dan dia menganiaya orang-orang Kristen. Dia bermaksud mengatakan kepada mereka bahwa menderita sebagai orang Kristen. Mereka ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, tentu saja bukan penderitaan penebusannya, karena tidak ada yang dapat mengambil bagian darinya. Benar. Tetapi penderitaannya sebagai seorang yang hidupnya menunjukkan kebenaran dalam praktek, dan sebagai orang yang memuliakan Allah di dunia yang memusuhi Tuhan. Kita akan menderita, tetapi penderitaan semacam ini mendatangkan sukacita dan juga kemuliaan. Seseorang mengatakan bahwa surat 1 Petrus adalah surat kasih karunia, penderitaan, dan kemuliaan. Di sini kita melihat penderitaan dan kemuliaan selalu terhubung bersama. Segala penderitaannya akan menimpa Kristus, dan tentang segala kemuliaan menyusul sesudah itu. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Tentu saja dia berbicara di sini tentang sukacita rohani, sukacita meskipun keadaan buruk, bukan karena keadaan menguntungkan. Supaya kamu juga bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Mereka akan bersukacita ketika kemuliaannya dinyatakan, bukan karena Kristus akan dimuliakan, tetapi juga karena ketika Kristus dimuliakan, mereka juga akan dimuliakan dan diberi upah untuk penderitaan di mana mereka ikut ambil bagian dalam Kristus. Saya pikir Rasul Paulus berbicara tentang penderitaan semacam ini dalam Filipi pasal 3. Berkata, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saya suka ungkapan bersukacitalah agar kamu juga bersukacita. Bersukacitalah sekarang, sementara Anda ikut menderita bersama Kristus, yaitu penolakan dunia kepada Anda seperti dunia menolak Kristus, agar kamu bisa bersukacita sekarang dan nanti pada pembahyuan Kristus. Dan berbahagialah pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Rasul Petrus berbicara lebih dari sekali tentang pembahyuan Kristus. Suatu hari Kristus akan dimuliakan, dan suatu hari dia akan menampakkan diri di hadapan seluruh dunia dengan kemuliaannya. Dunia akan terkejut pada saat itu, karena mereka yang akan muncul bersama Kristus dalam kemuliaannya adalah mereka yang dianiaya. Mereka yang mengungsi dari rumah mereka. Mereka yang hartanya diambil. Mereka yang tertekan di jalan-jalan karena mereka orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Itu sebabnya dia katakan pada kita untuk bersukacita sekarang, agar kita juga dapat bersukacita nanti. Anda mengingatkan saya, saudara Ayat, bahwa Rasul Petrus khususnya adalah saksi mata dari kemuliaan semacam ini di gunung tempat Yesus dimuliakan. Jadi dia mendorong orang percaya dengan mengatakan kepada mereka, kami melihat sejenis kemuliaan pasti akan datang. Saudara Adel, ayat 14 mengatakan, ngomong-ngomong pemirsa terkasih, kata-kata ini untuk Anda dan juga saya tahu bahwa banyak pemirsa di wilayah Arab sekarang sedang menderita demi Kristus, dan juga sedang dihina demi Kristus. Jadi ambillah kata-kata ini sebagai pesan kepadamu secara pribadi dari Tuhan saat ini. Ia berkata,
Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Sesungguhnya menurut mereka dia dihujat, tetapi menurut kamu dia dimuliakan. Apa yang Anda lihat dalam kata-kata ini? Ini adalah salah satu ucapan bahagia yang paling indah dan menakjubkan. Dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 11, Kristus mengucapkan ucapan bahagia yang begitu indah ini. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan aniaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Seseorang mungkin berkata, saya harus terus menunggu sampai saya mencapai surga untuk menerima upahku. Apakah tidak ada balasan bagi saya di sini sementara saya menderita di padang gurun dan sakitku bahkan mungkin seperti ujian seperti nyala api? Tentu saja ada. Ia berkata, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah Ada ada padamu. Tuhan dapat membawakan surga kemana saya berada. Roh kemuliaan dapat membawakan penghiburan dan sukacita surga bagi saya, bahkan ketika saya hidup menderita di bumi. Dengan menggunakan perkataan Alkitab, saya dapat mengatakan apabila bertambah banyak pikiranku, dalam batinku penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Lalu penulis menambahkan dengan berkata, di pihak mereka dia dihujat, tapi di pihakmu dia dimuliakan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Siapa yang dihujat? Dia mengacu pada nama Kristus yang dia sebutkan sebelumnya. Orang-orang fasik menghujat nama ini, namun semakin nama Kristus dihujat, semakin banyak pena yang menulis dengan menghina dan lidah yang menghujat. Semakin banyak tanggung jawab kita untuk memuliakan dan meninggikan nama itu. Dan menerapkan perkataan dari himne yang mengatakan, biarlah aku menghormati namamu dan meninggikannya sekarang. Mengenai frasa sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Terkadang Anda melihat orang percaya yang sangat-sangat sederhana, yang tidak memiliki pengalaman-pengalaman pribadi, hikmat, retorika, ucapan, ataupun keberanian yang memungkinkan dia untuk bersaksi bagi Kristus. Tetapi ketika waktunya tiba, begitu dia berdiri untuk diadili demi Kristus, dia menjadi berani seperti singa yang menunjukkan argumen yang kuat dalam ucapannya. Dan Tuhan memberinya semacam dukungan dan kekuatan sementara dia berdiri untuk diadili. Sebab roh Allah, yaitu roh kemuliaan, Stefanus seperti Ada dalam padamu. Kisah Rasul 7. Stefanus seperti dalam Wajahnya Kisah Para seperti Rasul. wajah malaikat. Jika kita membuat film tentang semua orang kudus yang mati bagi Kristus, pada saat menjadi martir, kita akan menemukan bahwa roh kemuliaan dan roh Allah berdiam atas Keteguhan. mereka. Baik, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Allah tidak berjanji bahwa langit akan selalu biru. Dan dia tidak berjanji bahwa jalan kita akan selalu bertabur mawar. Allah tidak berjanji bahwa matahari akan selalu bersinar tanpa hujan. Dan dia tidak berjanji bahwa hidup kita akan selalu sukacita tanpa kesedihan. Atau damai tanpa penderitaan. Allah tidak berjanji bahwa kita tidak akan mengenal kerja keras, pencobaan, kesulitan, dan juga celaka. Dia juga tidak berkata kepada kita bahwa kita tidak akan menanggung banyak beban. Allah tidak menjanjikan jalan beraspal, atau bahwa perjalanan kita akan mudah, atau bahwa kita tidak akan membutuhkan pemandu. Dia tidak berjanji kepada kita bahwa kita tidak akan menghadapi gunung-gunung yang tinggi atau lembah-lembah yang dalam, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan memberi kita kekuatan yang cukup di hari-hari sesuai dengan kebutuhan kita. Saya ingin bertanya tentang topik penderitaan sebagai orang Kristen. Artinya menjadi orang Kristen dan saya memiliki masalah dalam pekerjaan saya, misalnya masalah dengan keluarga saya atau penyakit apapun, apakah ini dianggap penderitaan sebagai seorang Kristen atau apa sebenarnya konsep penderitaan sebagai orang Kristen? Inilah yang disebut dalam ayat 16. Ayat 15 dan 16 berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara Ishak? Nah, pada ayat yang ke-15 menyebutkan penderitaan negatif karena kesalahan saya sendiri. Ya, menabur dan menuai, Menabur dan dan Anda menuai. menyebutkan dalam episode sebelumnya bahwa penderitaan yang semacam itu lebih rendah dan tidak layak. Jika saya ingin menjadi seorang pembunuh, pencuri, pelaku kejahatan, atau pengacau, maka saya harus menderita. Saya pikir setiap orang percaya akan memisahkan diri dari hal seperti itu. Tetapi jika yang menderita sebagai orang Kristen adalah penting untuk memahami bahwa penderitaan ini adalah hasil dari kesejatian dan Memikul setia salib. mengikuti Kristus. Ini bukan sekedar menjadi orang Kristen secara nama saja. Ketika orang Kristen adalah kaum minoritas dalam sebuah komunitas, mungkin seseorang yang bernama seorang Kristen akan menganggap setiap kesusahan yang mungkin dia hadapi
Seolah-olah dia menderita sebagai seorang Kristen, seperti misalnya jika dia diabaikan dalam promosi, meskipun dia tidak dapat pantas dipromosikan. Atau berasumsi bahwa dia dihukum di tempat kerja karena menjadi orang Kristen, meskipun dia memang bersalah dan pantas mendapatkan hukuman. Jadi saya tidak seharusnya mengaitkan setiap penderitaan dengan saya sebagai orang Kristen. Seorang Kristen sejati yang percaya dapat hidup di negara mayoritas Kristen, tetapi mereka adalah orang yang dinamakan orang Kristen. Dan dia mungkin menderita penganiayaan sebagai orang Kristen karena kesetiaannya dalam pekerjaannya dan ketulusan dan kejujurannya hal yang tidak disukai oleh orang. Jadi kriterianya di sini bahwa sebagai orang percaya Kristen sejati yang mengikuti Kristus, dengan setia saya akan menderita penganiayaan demi Kristus. Inilah yang dia maksud dengan tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Jika saya kehilangan hak atau dianiaya hanya karena saya seorang Kristen yang setia atau karena saya adalah pengikut Kristus, kemudian saya memuliakan Allah dalam nama itu. Apa artinya ini? Artinya tidak hanya saya tidak akan menggerutu, tetapi saya tidak akan berhenti setia. Saya tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan untuk menyenangkan mereka. Saya tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Melainkan memuliakan Allah dalam nama itu. Ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya pada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Apa artinya penghakiman yang dimulai dari rumah Allah? Apakah artinya Allah akan menghakiminya untuk menghancurkannya? Tidak, faktanya ini dia membicarakan tentang dua lingkaran. Sebuah lingkaran kecil yang disebut rumah Allah, itu berarti semua orang percaya sejati yang dilahirkan dari Allah, dan lingkaran lain yang lebih luas ketika lingkaran orang-orang berdosa yang dia sebut mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Dalam lingkaran kecil yang merupakan rumah Allah, orang-orang percaya sejati, Allah menghakimi. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Apa artinya ini? Itu hanya berarti bahwa Allah tidak dapat tahan dengan kejahatan yang mungkin ada dalam diri anaknya yang manapun. Dan buktinya adalah bahwa ketika Nadab dan Abihu anak-anak Harun mempersembahkan api yang tidak sah di hadapan Tuhan, api keluar dari hadapan Tuhan membakar mereka. Lalu Musa berkata kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kudusanku dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan meskipun Musa adalah seorang yang besar dan dikasihi Allah, ketika dia salah dan memukul batu karang, Tuhan mendisiplinkan dia dan melarang Musa masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketika Allah berusaha dengan cara seperti itu dengan lingkaran yang lebih kecil, rumah Allah, apakah Anda berharap Allah akan meninggalkan orang berdosa, pemberontak, dengan dosa-dosa mereka tidak dihakimi? Ada sebuah ayat mengatakan betapa jauh lebih buruk menurut kamu akan pasti diterima oleh orang-orang yang telah menginjak-injak anak Allah dan telah membuat marah Roh Kasih Karunia. Baik. Saudara Ishak, ayat 18 adalah ayat yang agak aneh. Dia berkata, dan jika orang hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saya mengerti bahwa orang fasik dan orang berdosa tidak dapat muncul. Tetapi mengapa orang benar yang telah diselamatkan hampir tidak diselamatkan? Apakah ada kemungkinan bahwa keselamatannya tidak lengkap? Apakah mungkin dia tidak diselamatkan? Apa yang dikatakan di sini tentang keselamatan? Kita harus menghubungkan kata-kata ini dalam konteksnya dan dengan bagian lain dari Alkitab. Ada ayat yang disebut sekali dalam Perjanjian Lama dan dikutip 3 kali dalam Perjanjian Baru. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar diselamatkan oleh iman dan dia hidup dan mendapatkan hidup kekal di dalam Kristus. Tetapi di sini dia tidak mengatakan jika ada kemungkinan bahwa orang benar akan diselamatkan, tetapi berkata jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, mengapa dia hampir tidak diselamatkan? Sesungguhnya Kristus datang dan melakukan yang terbaik dalam inkarnasi dan kematian di kayu salib. Dan kebangkitan dan Roh Kudus berjuang dengan pribadi. Sehingga pribadi itu yang adalah kamu dan saya dan semua orang yang percaya kepada Kristus akan menerima Kristus. Meskipun itu benar bahwa orang percaya diselamatkan oleh kepercayaan kepada karya Kristus yang telah berjelilah untuk keselamatan yang besar ini. Tetapi orang percaya harus berjalan dengan hati-hati untuk dapat diselamatkan dari jerat-jerat iblis dan banyak masalah yang lainnya. Jadi keselamatan orang percaya Kristen bukanlah proses yang mudah. Benar. Dan akibatnya di mana munculnya orang fasik yang secara ilmu bahasa didefinisikan sebagai orang yang melanggar hukum. Dan orang berdosa yang mengetahui hukum ilahi tetapi dia menyimpang darinya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang Tentu berdosa? saja di sini dia tidak bermaksud keselamatan kekal yang telah diselesaikan Kristus di kayu salib, tetapi keselamatan dari jerat, nafsu, dan pencobaan yang mengharuskan seseorang untuk berjalan dengan cara yang sempit dan sulit. Jadi apa yang dan akan dilakukan oleh orang fasik? dan melakukan kebaikan. Benar, terima kasih.
Saudara Adel dalam ayat 19 ia berkata, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Saya butuh komentar Anda tentang kata-kata ini. Di sini dia bicara tentang jenis penderitaan yang berlawanan. Kita telah membahas sebelumnya tentang penderitaan yang dikabarkan oleh kesalahan manusia sendiri, sebagai pembunuh atau pencuri atau pelaku kejahatan atau sebagai pengacau. Tapi di sini dia berbicara tentang jenis penderitaan leluhur yang sesuai dengan kehendak Allah, misalnya segala penderitaan. Yang dilalui oleh Yusuf adalah sesuai dengan kehendak Allah demi kemajuan, dan ia berkata, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ayat ini kadang-kadang disalahpahami di mana berbuat baik dikaitkan dengan pencipta yang setia. Tetapi untuk memahami ayat ini dengan benar, kita bisa membacanya dengan cara Silakan. ini. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Sementara berbuat baik, menyerahkan jiwanya kepada pencipta yang setia. Artinya Benar. mereka menderita sementara berbuat baik dan perlindungannya dalam percayakan jiwa mereka kepada pencipta yang setia. Ini berarti apa yang dikatakan oleh kata-kata dari sebuah himne, aku menyerahkan kepalaku dengan yakin di dadanya, matanya menyiramkan iman pada kehendakku. Nah, saya suka istilah menyerahkan jiwanya, atau dalam terjemahan Yunani dari menyerahkan jiwanya memiliki arti yang sama dengan menyetor uang di bank. Atau lebih tepatnya, deposit, ya benar. Siapapun yang menyimpan uangnya di bank, dia menyimpannya untuk mendapatkan kembali untuk kepentingannya. Benar. Tidak ada seorang pun yang mempercayakan jiwanya di tangan Tuhan kecuali dia beroleh manfaat. Ia mungkin memperoleh manfaat sebagai akibat dari penderitaan. Ketika saya menderita, saya mempercayakan diri saya ke tangan Tuhan. Jadi dia membalas saya jauh lebih banyak daripada apa yang saya derita ataupun apa yang saya alami. Dia yang mempercayakan jiwanya kepada Tuhan, hidupnya akan dijaga, ditambah juga dengan keuntungan dan pahala. Benar. Upahmu Benar. besar di surga. Kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semua. Ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh, kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Apa yang dimaksud kata-kata ini? Roh Kudus membawa kepada kita penghiburan di tengah-tengah penderitaan, dan dia memberi kita kekuatan bahwa kita dapat menanggung semua penderitaan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Roh kemuliaan atau roh Allah ada padamu adalah keadaan kemuliaan, roh membawa kemuliaan atas orang itu. Benar? Benar. Benar. Ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri. Apakah maksudnya? Kita belajar bahwa ayat ini mencakup dua lingkaran. Lingkaran keluarga Allah, di mana Bapa menghakimi secara tidak memihak, yaitu disiplin, tetapi ada lingkaran kedua di akhir ayat. Mereka yang tidak percaya pada Injil Allah yang adalah orang-orang jahat. Oke, jadi dia ingin mengatakan bahwa kekudusan Allah mengharuskan penghakiman dimulai dari rumah tangganya. Akibatnya, lingkaran yang lebih luas, dunia, pasti akan menghadapi apa yang lebih besar dari sekedar pendisiplinan, yaitu penghakiman. Bagaimana menurut Anda? Benar. Jika karena seorang percaya tidak dibebaskan dari pendisiplinan, lalu bagaimana dengan orang berdosa yang durhaka? Bisakah dia dibebaskan dari hukuman? Karena seorang anak laki-laki di rumah tidak dibebaskan dari pendisiplinan, orang fasik dan orang berdosa pasti akan menghadapi apa yang lebih dari sekedar pendisiplinan. Ayat 18 berkata, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi pada orang fasik dan orang berdosa? Apa maksudnya? Kita belajar bahwa ada doktrin yang jelas di seluruh Alkitab. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, hidup kekal dan keselamatan adalah oleh iman. Hampir tidak di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berusaha untuk menyelamatkan kita dan juga dia sebagai orang percaya menghadapi jerat yang banyak dalam keadaan sulit di jalan kita yang mengharuskan kita untuk bisa berjuang dengan tekun. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Terima Tuhan kasih. berkati. Pemirsa terkasih, Rasul Petrus berkata kepada mereka yang menderita pada zamannya dan di segala usia oleh penderitaan yang terkait dengan mengikuti Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk menderita dan dihina demi Kristus. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dan bagi Anda untuk menanggung celaan karena mengikuti Kristus kita. Ini adalah kehormatan terbesar yang tak tertandingi di bumi ini.
Itu lebih baik daripada kehormatan duduk di tahta terbesar manapun yang ada di dunia ini. Mereka yang duduk di tahta terbesar manapun di dunia dan mempunyai pangkat tertinggi digulingkan oleh revolusi yang melawan mereka dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dia yang menderita sebagai orang Kristen di bumi ini, roh kemuliaan dan Allah berdiam atasnya. Dan segera Kristus akan datang dan membawa seluruh orang-orang percayanya ke surga dan akan dinyatakan dengan segala kemuliaannya, dan orang-orang percaya bersama-sama dia di hadapan semua ciptaan, semua mata manusia yang melihat orang Kristen sejati yang menderita ketika mereka menangis di penjara, ketika mereka mengungsi, menanggung celaan. Mereka adalah mata yang sama yang akan melihat orang-orang percaya di sana di puncak kemuliaan ketika mereka dinyatakan bersama Kristus dalam kemuliaan dan kecerahan. Oleh karena itu Rasul Petrus mengatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Saya berdoa untuk semua orang yang menderita, dan aku tahu begitu banyak yang menderita pada hari-hari ini. Dan saya berharap bahwa Anda juga berdoa untuk semua orang yang menderita bagi Kristus. Segera perjalanan ini akan berakhir dan kita akan mencapai tanah air surgawi. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang terakhir dalam pembahasan surat 1 Petrus. Kiranya Tuhan besertamu. أنا ليا دوب في الأرض عايش بعمله، أنا ليا واجب بس على جني ما كمله، في الظل ماشي أو في بؤرة الأضواء، ليا وطن بحيا سفير ومثله، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح، ملكي يسوع المسيح، ربي يسوع المسيح، راية انتصاري سبب افتخاري إني من شعب يسوع المسيح. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.